Lagu ini semoga kita tak sanggup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tak sampaikan rahmat kita yang semuanya yang dibuat kita setuju dengan karunia ketetapan iman Islam lagu-lagu bahwa kasih mereka umur panjang so kesempatan sehingga orang menjadi kita setuju berkembang dan majlis yang suara-suara berkembang sampai Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga pun, para sahabat pun, lantunan dengan dasar dari sahabat membawa sunat itu. Amin. Sadaripun kasih anggota jalan kau kita oleh semoga majelis untuk kita dikasanakan di wawasan basma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga dan semuanya kalau yang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas limpahan berkah yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan bagi kita sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan satu amal soleh bagi kita bersama yang nantinya menjadi saksi dan bekal kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ya, ayat 1 atau surat Bani Israil ayat 1. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
abdihi, seorang hambanya, lailan pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjid al-haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa, alladzi yang barakna kami berkati haulahu, di sekitarnya, linuriyahu, supaya kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, di antara ayat-ayat kami. Innahu, sesungguhnya dia itu was-sami'ul basir, adalah zat as-sami' yang maha mendengar, al-basir dan maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini adalah menyinggung tentang kisah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam rangka untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra dan Mi'raj itu dikisahkan oleh Allah, salah satunya di dalam surat Al-Isra ini, yang lainnya adalah dalam surat An-Najm. An-Najm. Kalau dalam surat An-Najm menika dikisahkan tentang mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surat Al-Isra itu adalah proses perjalanan Isra-nya, perjalanan waktu malam dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita baca ya dalam berbagai macam kisah ataupun riwayat ataupun hadis terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang perjalanan yang penuh simbolik. Nanti kita temui dalam kisah itu banyak simbol-simbol, ya, banyak simbol-simbol yang itu menjadi pelambang bagi kehidupan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga menjadi pelajaran, tazkirah, menjadi iktibar bagi kita. Ya, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi itu kan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan simbol-simbol penanda di sekitar perjalanan itu, untuk menjadi iktibar bagi kita bersama orang-orang beriman itu, sehingga kita bisa meneladani dari kisah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menyatakan subhanalladzi. Ini sebenarnya menurut sebagian para ulama itu ada taklif, ya, kalimat yang mahdhuf, yang dihilangkan sebelumnya. Yang aslinya itu sesungguhnya kalau di dalam pikiran manusia itu begini, sabbahuhu subhanalladzi, ya, aslinya begitu. Mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih subhanalladzi, ya, maha suci zat yang telah memperjalankan. Aslinya ada satu kalimat yang mahdhuf, ya, sabbahuhu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana, maha suci, sebagai tanzih. Kalau kita baca dalam berbagai tafsir Al-Quran, baik Imam At-Tabari ataupun Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa subhana itu menunjukkan lil tanzih, kalimat lil tanzih, untuk penyucian, ya, penyucian dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh sebab itu maka di dalam ayat ini, karena ini adalah merupakan peristiwa mukjizat, ya, mukjizat, tentu kaitannya dengan segala sesuatu terkait dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat itu dimiliki oleh para nabi karena faktor Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor nabinya itu, tetapi karena faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhanalladzi, maha suci Allah. Allah itu adalah maha sempurna, terlepas dari segala kekurangan yang ada. Kekurangan itu hanya dimiliki oleh makhluk, sementara Allah itu adalah al-kamal, sempurna sifatnya. Ya, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya untuk memperjalankan seorang hamba. Dan di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan abdihi. Bukan disebut kok dengan bi Muhammadin bi rasulihi, ya, bi nabiyihi, bukan, tapi bi abdi. Karena abdun itu mencakup semua makhluk yang ada. Abdun itu sebagai simbol, ya, elemen semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel di sana. Maka di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bi abdihi, dengan hambanya. Artinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu melakukan Isra dan Mi'raj itu karena faktor Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Kanjeng Nabi itu memiliki kesaktian, tapi karena Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hambanya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra dan Mi'raj, ketakjuban para sahabat itu hanya kepada Allah, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memiliki sesuatu yang sedikit hebat, betul kita ceritakan, orang yang menghebat-hebatkan kita, hebat tenan, sakti ini opo, pakai ilmu opo, kita ingin belajar. Tapi Kanjeng Nabi tidak, ketika menceritakan itu takjubnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi abdihi, memperjalankan seorang hambanya, bukan rasulnya, bukan nabinya, bukan yang namanya Muhammad, tapi abdihi, hambanya. Karena Muhammad itu ya hambanya, Kanjeng Nabi itu rasulnya juga sebagai hambanya, dan seterusnya. Nah, termasuk kita semua Bapak Ibu sekalian itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus untuk mentanzih. Jangan sampai kemudian dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu yang kemudian diagung-agungkan, disembah-sembah Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi yang tetap diagung-agungkan itu Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kedudukan sebagai abdihi, sebagai hambanya, tidak lain sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan tauhid yang begitu mendalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan melakukan Isra dan Mi'raj itu karena faktor Allah Subhanahu wa taala.
dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan agama Allah, dalam rangka untuk mentauhidkan ya umat manusia jauh daripada kesyirikan. Jangan sampai umat manusia itu jatuh kepada kesyirikan. Kanjeng Nabi Muhammad itu fungsinya diutus oleh Allah itu untuk membebaskan manusia dari kesyirikan, dan jangan sampai jatuh dengan kesyirikan. Makanya kanjeng Nabi disebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Maka dalam ayat ini tidak disebut dengan bi Muhammadin, boten, bi rasulihi, boten, bi nabihi, boten, tapi bi'abdi. Nah, begitu. Lailan pada sebagian malam. Lailan menika sebagian, boten keseluruhan. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat ketika membaca ayat ini, ada yang membacanya ini gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili. Ini salah satu qiraah. Minal laili, tidak lailan. Ini salah satu qiraah. Sahabat salah seorang, kalau nggak salah Al-Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat Al-Hudzaifah Al-Yamani ngaosipun minal laili. Ini salah satu qiraah yang dibaca oleh salah seorang sahabat. Sebagian malam. Jadi cuma sebagian saja, tidak keseluruhan. Karena perjalanan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diceritakan oleh Ummu Hani, itu kan pas kanjeng Nabi Isra menika kan, kanjeng Nabi menika tidur wonten dalemipun Ummu Hani, putranipun Abu Thalib. Ya, Ummu Hani. Selepas Isya menika tidur, nah kemudian paginya menika kanjeng Nabi cerita kalih Ummu Hani bahwa beliau telah Isra dan Mi'raj menika ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian malam saja. Jadi tidak keseluruhan malam. Nah, kata asra menika Bapak Ibu sekalian itu kan dari kata syara. Syara yang maknanya pun itu adalah perjalanan waktu malam. Asra itu menjadi muta'addi. Kalau syara itu lazim, asra itu menjadi muta'addi. Ya. Memperjalankan. Kalau syara berjalan, asra memperjalankan. Artinya muta'addi, artinya ada fa'il, ada maf'ul. Pelaku yang memperjalankan itu ada yang diperjalankan. Nah, muta'addi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il yang memperjalankan kanjeng Nabi menika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dalam rangka untuk menjadi guide. Menjadi teman selama perjalanan kemana hendak menuju. Perjalanan itu perlu guide, perlu petunjuk. Ini juga menjadi makna simbolik bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di dalam satu perjalanan hidup ini, kemana kita hendak menuju, kita hendak pergi, ini perlu ada guide, perlu ada petunjuk. Kalau kanjeng Nabi itu petunjuknya itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau kita apa? Al-Qur'anul. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika taraktu fikum amroini ya in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka, selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Nah, begitu. Itu guide bagi kita. Kalau kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah menurunkan malaikat Jibril sebagai guide, sebagai teman.
dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya. Ketika bersalah, Kanjeng Nabi diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, di sini kita sebagai orang yang beriman, maka di dalam perjalanan hidup kita ini adalah guide kita itu adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita keliru dan salah, mengambil posisi, mengambil jalan, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Begitu. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang lapang, jalan yang benar, jalan yang mendapatkan irsyad dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tersesat, salah jalan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini perjalanan di sini disimbolkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ini simbol Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia hidup niku, jalan kita itu yang ngoten niku. Kemanapun kita itu pergi, kemanapun kita itu berpetualang, dalam posisi apapun kita itu mencari maisha, maka perjalanan itu adalah minal masjid ilal masjid. Perjalanan kita itu dalam rangka untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam ayat ini tidak disebutkan minasuq ila suq, dari pasar ke pasar, mboten. Minat dukan ila dukan, mboten. Tetapi disebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjid itu sebagai simbol tempat untuk sujud kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini makna pun Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat manusia menika, kemanapun kita itu pergi, kemanapun kita itu usaha mencari nafkah, maisha, di bumi apapun kita itu berpijak, maka tujuan hidup itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mengabdi, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, ini makna simbolik pun minal masjid ilal masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut Al-Aqsa itu karena jauhnya, muntaha. Disebut Al-Aqsa itu maknanya pun Al-Muntaha, jauh, jauhnya pada zaman itu, jauh sebagai simbol jauh. Artinya perjalanan yang begitu melelahkan, sulit yang kita tempuh ibaratnya sebagai umat manusia. Di dalam kita mengarungi kehidupan itu, selama hidup kita jauh melelahkan, ya, maka intinya bagi kita semua adalah jangan sampai melupakan ketundukan kita, sujud kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita, kedudukan apapun kita yang kita miliki, ya, pangkat, kemuliaan, sama saja. Itu disebut sebagai abdihi, hamba Allah. Kanjeng Nabi menika kedudukannya kurang nopo. Rasul, utusan Nabi, disebut oleh Allah abdihi, hambanya.
apalagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Maka embel-embel pangkat kedudukan duniawi menika hanya sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak memiliki apapun makna kalau itu tidak kita fungsikan dalam rangka untuk kita takarub, ta'abbud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Alladzi barakna haulah, yang mana kami berkati di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis yang cukup panjang. Hadis ini saya kutip dari kitab Tafsir Bahrul Ulum yang ditulis oleh Imam As-Samarqandi. Ini cukup panjang nih, cerita tentang perjalanan Kanjeng Nabi. Apa saja yang dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tetapi ada satu hadis ya, dari Malik As-Sa'ah diceritakan bahwa sebelum perjalanan itu Nabi SAW mengkisahkan bahwasanya beliau itu disucikan dahulu dengan air Zam-Zam, disucikan hatinya, disucikan kolbunya dengan air Zam-Zam. Itu sebelum melakukan perjalanan. Itu juga menjadi makna simbolik bagi kita Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengarungi hidup niko, kalau kita itu berangkat tidak dengan hati yang suci, tidak dengan berangkat dengan hati yang ikhlas, itu akan mudah digoda, tergoda dan terjebak dengan berbagai macam godaan yang akan menghampiri kita. Tetapi ketika hati kita diawali awal menikah sudah kita sucikan dengan niat yang baik, dengan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang disimbolkan oleh Kanjeng Nabi menikah pada saat perjalanan menikah. Nabi disucikan hatinya, dibelah dadanya sampai arah perutnya menikah, disucikan dengan air Zam-Zam, diberikan hidayah, cahaya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, nur di dalam hatinya itu tadi sebelum melakukan perjalanan. Nah, pada saat perjalanan inilah nanti banyak godaan yang menghampiri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat di sini diceritakan Bapak Ibu sekalian, ya, fantolaqa bi yada'u yadahu inda muntaha basaraki, maka kemudian bertolaklah. Aku bertolak dengan buruk itu yang mana jangkauan kakinya itu sejangkauan mata memandang. Yadahu inda muntaha basari. Kemudian Kanjeng Nabi ketika terbang bersama burung itu, beliau itu ngeten iki, fasami'tu nidaan an yamini. Maka pada saat itu aku mendengar panggilan dari arah kananku. Ya Muhammad, ala rislik. Hei Muhammad, ala rislik ini kok istilah apa? Maknanya pun tamahal, la ta'ajjal. Ala rislik, tamahal. Hei Muhammad, pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa. Ala rislik, tamahal, la ta'ajjal, jangan tergesa-gesa. Ini godaan yang pertama. Kanjeng Nabi Muhammad mendengar dari arah sebelah kanannya, ya Muhammad ala rislik. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ngendika ngene, fama baitu wa lam uharrij alaiki ay ma altafit ilaih. Maka aku mengabaikan suara itu. Aku berlalu begitu saja. Fama baitu, maka aku berlalu begitu saja. Ya.
Ma'al tafitu ilaiki, aku tidak menengok sedikit pun kepadanya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten iki, "Summa sami'tu nidaan," kemudian aku mendengar lagi. An shimali, dari arah sebelah kiriku. Suara yang sama. Ya Muhammad, ala rislik, wahai Muhammad, pelan-pelan. Tamahal. La tata'ajjal. Jangan tergesa-gesa. Nah, begitu. Suara itu membisikkan ya dari arah sebelah kiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famaudaitu, maka aku berlalu begitu saja, mengabaikan suara itu. Kemudian setelah itu istaqbalatni imra'atun 'alaika min kulli zinah. Tiba-tiba muncul di arah depanku seorang wanita dengan perhiasan yang begitu menawan, kata Kanjeng Nabi. Famadat yadayha, kemudian dia melambaikan kedua tangannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dia berkata, "Ya Muhammad ala rislik." Hei Muhammad, ala rislik. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad, faqadaitu walam altafit ilaiha, maka aku berlalu begitu saja dan aku tidak menengok ke arahnya sedikit. Ini godaan Bapak Ibu sekalian. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoda dari arah kanan, arah kiri, arah depannya. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari godaan itu, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambatkan buruknya itu, tunggangannya itu tadi di tempat di mana para nabi itu menambatkan kendaraannya. Kemudian Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, melakukan sholat dua rakaat. Dan setelah sholat itulah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet takon kalih malaikat Jibril sebagai guide-nya. Wahai Jibril, aku tadi pada saat perjalanan dari Al-Haram ke Al-Aqsa ini, aku mendengar suara dari arah kananku. Kemudian Jibril menyatakan, "Hei Muhammad, sesungguhnya suara yang dari sebelah kananmu itu adalah itu panggilan Yahudi. Sekiranya engkau kok berhenti, maka sesungguhnya umatmu itu akan teryahudikan, akan mudah untuk teryahudikan." Bagaimana wahai Jibril dengan panggilan dari arah sebelah kiriku? Hei Muhammad, itu adalah suara panggilan Nasrani. Sekiranya engkau berhenti, maka umatmu akan mudah untuk dinasranikan. Dan bagaimana panggilan yang dari arah depanku? Maka kemudian Jibril menjawab, itu adalah simbol dunia. Sekiranya engkau berhenti, maka umatmu akan memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu perlambang, simbol yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari godaan itu, yang itu menjadi perlambang bahwa kita sebagai umatnya itu juga akan selamat. Akan selamat dengan berbagai macam